أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم وتعلم الإفادة والاستفادة وتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعمدنا بأسراره في الدارين آمين. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang amalan-amalan daripada para habaib dari setelah bangun tidur sampai setelah subuh. Kemudian pertemuan berikutnya juga kita membahas amalan daripada habaib dari setelah subuh sampai setelah duhur, kemudian setelah duhur sampai sebelum maghrib. Dan sekarang yang akan kita bahas adalah amalan daripada para ulama, para habaib, terutama dari Saddah Ba'alawi, dari setelah maghrib sampai sebelum tidur. Apa saja amalan-amalan mereka yang bisa untuk kita tiru. Ya minimal walaupun kita tidak bisa mencontoh 100%, ya minimal sebagian kita bisa mencontoh. Karena mencontoh orang-orang soleh itu juga bagian dari adab-adab yang bisa untuk kita lakukan. Apa amalan mereka setelah sholat maghrib? Setelah masuk waktu maghrib, mereka yang pasti melaksanakan sholat maghrib. Kemudian pada saat sholat maghrib membaca setelah rakaat ketiga, pada rakaat ketiga membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Setelah itu, setelah sholat maghrib, kemudian wiritan sebagaimana wiritan yang biasa kita baca, wiritan subhanallah, kemudian Allahu akbar, apalagi la ilaha illallah dan seterusnya. Itu wiritan-wiritan. Setelah itu kemudian melakukan sholat ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib berapa rakaat? 2 rakaat. Ba'diyah maghrib apa yang mereka baca pada sholat ba'diyah maghrib? Ya ini walaupun surat-surat sebenarnya bebas ya, kita mau baca surat apa saja bebas. Cuma tidak ada salahnya kalau kita meniru orang-orang soleh, karena mereka lebih tahu kenapa mereka baca surat itu. Baca apa pada sholat ba'diyah maghrib? Baca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama, yang pasti setelah surat Al-Fatihah. Kemudian rakaat kedua surat Al-Ikhlas, Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Al-Kafirun itu surat yang sangat luar biasa, hebat. Dijelaskan dalam satu riwayat bahwasanya surat Al-Kafirun itu sama dengan 1/4 Al-Quran. Dan orang yang membaca surat Al-Kafirun ini, maka dia akan mendapatkan sesuatu balasan yang sangat luar biasa dari Allah. Disebutkan di sini bahwasanya orang yang membaca surat Al-Kafirun itu, maka dia akan terbebas dari yang namanya syirik kepada Allah. Kalau orang pengen agar dia tidak musyrik, tidak kafir, maka harus memperbanyak membaca surat Al-Kafirun. Karena ini fungsinya sangat luar biasa sekali agar kita terhindar dari kesyirikan. Terutama ketika sebelum tidur, menjelang tidur itu dibaca surat Al-Kafirun itu. Manfaatnya sangat besar sekali. Kemudian surat Al-Ikhlas. Apa manfaat daripada surat Al-Ikhlas? Ini juga manfaatnya sangat besar sekali. Salah satunya surat Al-Ikhlas ini sama dengan 1/3 daripada Al-Quran. Jadi orang membaca Al-Ikhlas 3 kali itu sama dengan menghatamkan Al-Quran 1 kali. Ya, tapi lebih bagusnya ya kita baca Al-Quran semuanya. Nah, kita baca Qurannya sehari berapa kali? Tidak nentu apa ndak udah baca.
lain tidak nentu sama tidak baca. Ya minimal kita itu seawam-awamnya orang ya minimal sebulan sekali bisa hatam sebenarnya. Padahal itu sangat gampang sebenarnya kalau kita mau ngatur waktu. Sebenarnya tidak ada orang sibuk itu. Yang ada itu orang yang tidak bisa ngatur waktu. Sebenarnya gampang untuk bisa sebulan sekali, terutama laki-laki ya. Kalau perempuan kan ada udurnya juga. Laki-laki sebenarnya gampang untuk bisa hatam sebulan sekali itu. Jadi setiap selesai sholat itu baca segini 2 lembar. Karena Al-Quran itu rata-rata satu juznya itu 10 lembar. Itu yang Quran cetakan standar itu seperti itu 10 lembar. Nah 10 dibagi 5 kan 2. Jadi setiap selesai sholat seandainya baca segini yang penting istiqomah, ini paling cuma membutuhkan waktu tidak sampai 10 menit kan ya. Maka dia nanti setiap hari sudah bisa baca 1 juz. Kalau 30 hari 30 juz. Sebenarnya gampang sebenarnya. Cuma kita yang agak malas. Segini nih. Setiap selesai sholat tidak butuh waktu lama. Jadi tidak butuh waktu berjam-jam. Cukup 10 menit lah paling lama lah. Segini 5 menit, segini 5 menit. Nah sudah selesai. Satu bulan kita bisa hatam 1 kali. Nah surat Al-Ikhlas ini juga ada banyak keistimewaan yang lain yang sangat besar sekali. Salah satunya adalah surat Al-Ikhlas ini bisa untuk melancarkan rezeki seseorang. Caranya bagaimana? Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Laki-laki ini mengeluh bahwa dia seorang yang fakir, rezekinya itu sempit, rezekinya sangat sedikit. Kemudian dikasih resep sama Rasulullah. Ini perlu untuk dilakukan dan ini mujarrab ini. Mujarrab sangat manjur. Dikasih resep sama Rasulullah, idza dakhalta manzilaka in kana fi ahadun aw lam yakun wasallim. Kalau kita mau masuk rumah, biasakan mengucapkan salam. Ini kebiasaan yang sudah hampir punah. Ya. Masuk rumah tidak salam kan? Salam. Baik ada orangnya maupun tidak ada orangnya. Karena setiap rumah pasti ada penunggunya. Apa salam itu? Salam ya kita mendoakan keselamatan. Misalnya di rumah tidak ada orangnya, tapi ada penunggu yang lain. Misalnya dari bangsa jin. Ya, kemudian kita mendoakan keselamatan. Ya mereka tidak mengganggu didoakan. Kan gitu. Tidak mengganggu. Jadi kata Rasulullah, ini resep bagi orang yang rezekinya itu sedikit, orang yang fakir, orang yang rezekinya sempit, rezekinya tidak lancar. Ini coba dipraktekkan. Saat masuk rumah kita ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, atau Assalamualaikum ya cukup. Kemudian setelah itu baca sholawat 1 kali kepada Nabi. Ya sholawatnya terserah. Mau sholawat yang pendek misalkan sallallahu alaihi Muhammad Allah, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sholawat nariyah, atau sholawat yang lain terserah 1 kali. Setelah itu baca qul huwallahu ahad 1 kali. Cuma 3 ini. Assalamualaikum, ucapkan salam, kemudian baca sholawat 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali. Ada sebagian keterangan yang menyebutkan ditambah ayat kursi 1 kali. Tapi kalaupun cuma 3 ini juga tidak apa-apa. Akhirnya dilakukan itu oleh seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah itu. Jarak beberapa saat, jarak beberapa hari kemudian, Allah memberikan rezeki yang sangat banyak sekali sampai laki-laki ini bisa berbagi kepada tetangga-tetangganya. Gampang itu. Kalau kita ngikuti resep dari Rasulullah semuanya gampang. Jadi pengen kaya ndak usah beli tuyul. Pengen kaya beli tuyul. Harganya mahal itu. Menurut satu cerita tuyul paling murah itu 5 juta harganya. Ya ada jual beli tuyul tuh ada. Coba kalau kita ngikuti resep dari Rasulullah kan gratis. Tidak mengeluarkan biaya dan pasti terbukti.
wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu tidak pernah mengucapkan sesuai dengan hawa nafsunya, tapi semua itu dari wahyu Allah. Ini resep untuk kita agar rezekinya itu lancar. Nah, salah satu manfaat surat Al-Ikhlas yang lain disebutkan di sini, ada seseorang yang soleh sakit matanya. Kemudian orang ini tidur mimpi ketemu Rasulullah. Kemudian di dalam mimpinya itu Rasulullah bertanya kepada laki-laki ini, "Kenapa engkau tidak mengobati matamu?" Kemudian laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, "Dengan apa aku mengobati mataku wahai Rasulullah?" "Kamu baca," kata Rasulullah, "Qul huwallahu ahad" setelah sholat subuh, kemudian ditiupkan ke tangannya, kemudian usapkan ke matanya. Akhirnya dia terbangun dari tidurnya dengan perasaan yang sangat bahagia. Kemudian dia membaca itu surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sebanyak 100 kali. Kemudian diusapkan ke matanya itu. Tapi masih belum sembuh matanya itu. Akhirnya malam berikutnya, malam kedua atau malam ketiga, dia mimpi lagi ketemu Rasulullah. Kemudian di dalam mimpinya laki-laki ini menceritakan bahwa matanya masih belum sembuh. Kata Rasulullah, "Lam taqra fi awwaliha bismillahirrahmanirrahim." Kamu itu baca surat Al-Ikhlas tapi tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya laki-laki ini terbangun lagi, dan setelah itu dipraktekkan itu baca Al-Ikhlas tapi didahului bismillahirrahmanirrahim. Maka kemudian dia matanya sembuh. Nah, ini orang yang sedang sakit matanya itu bisa baca itu. Salah satunya adalah untuk menyembuhkan penyakit yang berhubungan dengan mata. Ada satu keterangan yang lain disebutkan bahwasanya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas setelah sholat subuh sebanyak 11 kali, maka dia pada hari itu tidak akan melakukan dosa. Tidak akan melakukan dosa. Lalu walau ijtahada syaitan, walaupun syaitan sudah bersungguh-sungguh untuk menggoda. Ini resep untuk tidak melakukan dosa. Setelah sholat subuh baca Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Dalam satu keterangan yang lain disebutkan salah satu cara juga agar kita tidak melakukan dosa pada hari itu, pada saat kita minum air, kita sebelum minum baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu diminum. Setelah itu dilepas lagi baca alhamdulillah 3 kali. Setelah itu sebelum minum lagi baca bismillahirrahmanirrahim, minum. Setelah itu lepas lagi alhamdulillah. Setelah itu sebelum minum baca lagi bismillahirrahmanirrahim, minum. Setelah itu dilepas dan baca alhamdulillah. Dalam satu keterangan, selama air itu masih berada di dalam tubuhnya, maka dia tidak akan melakukan dosa. Itu salah satu cara agar kita tidak melakukan dosa di hari-hari itu. Dalam satu keterangan yang lain disebutkan, wa man qara al-ikhlas wa kullu yaumin mi'ata marrah ma la haula wala quwata illa billah lam yaftakir abada. Barang siapa yang setiap hari membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali, kemudian ditambahi la haula wala quwata illa billah, maka dia tidak akan fakir untuk selama-lamanya. Ini surat yang sangat favorit sekali, surat Al-Ikhlas, karena kebanyakan ya hafal surat Al-Ikhlas. Siapa yang tidak hafal surat Al-Ikhlas? Saking ikhlasnya itu sampai semuanya hafal itu. Siapa yang tidak hafal surat Al-Ikhlas? Hampir semuanya hafal. Nah, itu surat yang dibaca pada saat sholat apa? Ba'diyah subuh, ba'diyah maghrib. Nah, kemudian kebiasaan mereka daripada para ulama, daripada para habaib, setelah sholat ba'diyah maghrib itu mereka melakukan sholat awabin. Sholat awabin berapa rakaat? 2. Sholat awabin itu 4 rakaat.
4 rakaat dilakukan dengan 1 kali salam. Salat awabin, salat duha itu juga disebut salat awabin. Ada salat awabin yang lain setelah salat maghrib itu. Apa yang dibaca surat di dalamnya? Yang dibaca surat di dalamnya yang pertama surat At-Takasur pada rakaat pertama. Rakaat kedua surat Al-Asr. Rakaat yang ketiga surat Al-Kafirun, dan rakaat yang keempat surat Al-Ikhlas. Itu surat yang dibaca pada saat sholat awabin. Setelah itu kemudian antara maghrib dan isya mereka itu mempelajari ilmu, artinya hadir pengajian kalau memang ada, tapi sekarang jarang. Makanya bagus kalau di masjid itu ada semacam kajian antara maghrib sampai isya. Itu untuk mengisi waktu yang sangat istimewa sekali. Waktu antara maghrib sampai isya itu kalau bisa HP sudah lepas dulu. Waktu-waktu yang sangat hebat sekali itu, waktu antara maghrib sampai isya itu. Kalau bisa di waktu itu ya sudah, HP itu sudah tinggal dulu. Nanti baru setelah isya kalau pengen main HP silahkan, tapi jangan lama-lama. Masa sampai isya sampai sebelum tidur? Tidurnya jam berapa? Jam 1. Kan terlalu lama itu. Nah, itu yang dilakukan adalah antara maghrib dan isya itu adalah fokus untuk ilmu. Hadir kajian fikih, kajian hadis, kajian tafsir atau kajian tauhid dan lain sebagainya. Nah, sampai masuk waktu isya. Kemudian setelah masuk waktu isya mereka melaksanakan sholat qobliyah isya. Rakaat pertama membaca ayat kursi. Kemudian rakaat pertama membaca Al-Kafirun, dan rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Setelah itu kemudian sholat isya 4 rakaat, dan setelah itu membaca wirid sebagaimana yang biasa kita baca, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian ditambahi dengan la ilaha illallah. Setelah itu kemudian melakukan sholat ba'diyah isya. Sholat ba'diyah isya ini rakaat pertama membaca surat As-Sajdah. Ya. Ya, yang hafal, yang tidak hafal ya surat-surat lain tidak apa-apa. Kemudian rakaat yang kedua baca surat Tabarok. Apa surat As-Sajdah? Hah? As-Sajdah Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Kalau Tabarok itu biasa disebut juga surat Al-Mulk ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Ini 2 surat yang sangat serasi sekali ini, karena sering dibaca beriringan. Tabarok dan surat Al-Mulk ini surat yang sangat serasi sekali. Apa manfaat daripada membaca surat Al-Mulk? Al-Mulk atau Tabarok, manfaatnya apa? Disebutkan di sini bahwasanya orang yang membaca surat Tabarok itu maka dia akan terhindar dari siksa-siksa kubur. Makanya orang membaca Yasin itu pada saat tahlilan mestinya juga ditambahi dengan surat Al-Mulk dan Tabarok. Itu kebiasaan daripada para habaib, biasanya ditambahi itu. Dan bahkan disebutkan di dalam kitab Taurat, kitabnya Nabi siapa? Nabi Musa, bahwasanya orang yang membaca surat Tabarok setiap hari maka dia akan diampuni dosanya 1000 tahun, 500 tahun yang sudah lewat dan 500 tahun yang akan datang. Ini di dalam kitab Taurat ya. Dan barang siapa yang membacanya sebelum tidur sebanyak 1 kali, maka Allah akan menghapus dosanya 30 dan akan meningkatkan derajatnya 30 dan akan mencatat baginya 30 kebaikan.
Kemudian dia akan dikirimkan kepadanya malaikat yang membentangkan sayapnya untuk melindungi dia dari segala macam keburukan sampai dia bangun dari tidur. Dan ini memang surat yang sangat luar biasa sekali untuk bisa kita terhindar dari siksa kubur. Jadi ada penjaga malaikat khusus itu. Dalam satu keterangan juga disebutkan orang tersebut akan dihindarkan dari malaikat mungkar dan nakir. Dalam satu kitab yang dinamakan Ad-Durrun Nadim disebutkan bahwasanya barang siapa yang punya sakit mata, armat, mata itu mata yang sering keluar kotoran. Bagaimana caranya untuk terapi dengan membaca surat Al-Mulk ini? Di sini disebutkan kita membaca surat Al-Mulk selama 3 hari berturut-turut, maka insya Allah akan sembuh dengan izin Allah. Dan dalam satu keterangan yang lain disebutkan annaha idza kutibat fi darin lam tadkhulhal jinnu. Barang siapa yang menulis surat Al-Mulk di dalam satu rumah, maka rumah tersebut tidak akan dimasuki oleh jin. Nah, kalau pengen rumahnya tidak dihuni sama jin, tulis surat Al-Mulk. Jangan nulis status. Semoga jin tidak masuk. Jinnya nanti komen itu nanti. Nulis surat Al-Mulk di satu kertas, kemudian disolasi atau di laminating biar tidak rusak. Setelah itu ditempel ke rumahnya. Insya Allah rumahnya tidak akan dimasuki oleh jin. Dan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, man qara'a tabaraka ba'dal isya yaji'u yaumal qiyamati ala ajnihatil malaikati wa lahu wajhun ka wajhi Yusuf. Barang siapa membaca surat Tabarakal Mulk setelah Isya, maka pada hari kiamat dia akan datang seperti malaikat yang bersayap, dan dia wajahnya seperti wajahnya Nabi Yusuf. Nah, yang wajahnya itu jelek-jelek itu, jangan sampai jelek terus. Ya minimal pada hari kiamat itu wajahnya bagus itu. Caranya bagaimana? Setelah Isya baca surat Tabarok. Surat Tabarok ini luar biasa. Kalau pengen wajahnya kayak melebihi artis, wajahnya Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf diceritakan di dalam Al-Quran, wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Dulu itu perempuan-perempuan kalau masak-masak, ngiris-ngiris sayuran itu sering berada di depan rumah. Jadi ngiris-ngiris apa sayuran gitu pakai pisau kan. Nah, pada saat itu Nabi Yusuf lewat di depan rumahnya perempuan-perempuan itu. Nah, Nabi Yusuf lewat kan kayak ada artis baru datang ya. Dilihat sambil ngiris-ngiris sayuran. Ini sampai jari-jarinya itu kepotong. Jadi kan gini. Jadi mungkin misalnya ngiris sayur apa gitu ya. Sayur apa biasanya yang agak panjang gitu. Bawang Hah? Kenapa? Ya misalkan sayur ini kangkung atau sawi gitu ya. Gitu. Nabi Yusuf lewat, yang lewat Nabi Yusuf bukan Faisal. Nabi Yusuf yang lewat, ini diiris-iris sayurannya. Sampai tangannya kepotong, jari-jarinya kepotong, ini mereka tidak kerasa, saking terhipnotis dengan ketampanan Nabi Yusuf. Terlena dan terkesima dengan ketampanan Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf sampai seperti itu Nabi Yusuf itu. Jadi memang kadang-kadang kekaguman itu bisa melalaikan. Ya. Dan ini mungkin saja dan masuk akal. Pernah enggak kamu pernah ngalami satu kejadian, ada orang yang manggil kamu di sampingnya, tapi kamu tidak dengar? Pernah enggak? Pernah. Kenapa? Karena fokus ke satu titik itu. Pernah kan? Padahal orangnya di sampingnya. Nah ini ya masuk akal saja. Jadi pada waktu itu banyak perempuan-perempuan yang tidak punya jari, jarinya kepotong. Jarinya kepotong sampai di situ disebutkan mahada basyaro. Ini bukan manusia ini.
in hadza illa malakun karim. Ini malaikat ini. Bukan manusia. Ya, tapi ya manusia Nabi Yusuf. Ustaz, kan kalau laki-laki kayak Nabi Yusuf, kalau perempuan jadi ganteng dong. Ya enggak, ya pokoknya wajahnya sangat cantik gitu. Kalau seperti Nabi Yusuf, masa perempuan jadi laki-laki ya? Nggak mungkin ya. Nah, itu luar biasa Nabi Yusuf itu. Dan ini pernah terjadi di Indonesia ini. Pernah terjadi di Indonesia. Di Indonesia pernah ada seorang yang suaranya sangat bagus. Seorang qori terkenal di Indonesia dulu. Saya lupa namanya. Dulu masih belum ada ini medsos ya. Masih belum ada YouTube, Facebook atau apa. Sudah lama sudah. Itu terkenal suaranya bagus itu, dan sering diundang kemana-mana. Pada suatu hari dia diundang di acara satu pernikahan begitu. Kemudian dia membaca surat Al-Quran qiraah. Waktu itu kan masih belum ada kompor ya, jadi ibu-ibu masak di belakang itu pakai kayu di tomang itu. Jadi sambil pegang kayu seperti ini, mendengarkan apa qiraahnya dari seorang laki-laki yang suaranya bagus itu sampai gini, sampai kebakar tangannya. Sampai orang tersebut, saya lupa namanya, sampai orang tersebut ini tidak diperbolehkan untuk menjadi imam sholat. Kenapa? Karena waktu menjadi imam sholat itu makmumnya itu ini tidak fokus, sampai tidak baca Fatihah, karena saking menikmati suara bacaan Al-Quran dari laki-laki tersebut, sampai dilarang untuk menjadi imam. Sampai kemudian orang ini bingung, laki-laki ini bingung, akhirnya mencopot giginya. Karena kalau sudah mencopot kan suaranya tidak kira bagus kan. Masa orang ompong semuanya itu kan masa suaranya bagus. Akhirnya sudah berubah, dan setelah itu sudah tidak diundang-undang lagi. Itu memang seperti itu. Orang lagi jatuh cinta juga seperti itu. Kadang juga lupa makan, lupa minum kan. Sama kayak gitu. Dalam sebuah hadis disebutkan ada 10 yang bisa mencegah 10. Ada 10 perkara yang bisa mencegah 10 perkara. Asyratun tamna'ul asyrah, tamna'u asyratan. Ada 10 perkara yang bisa mencegah 10 perkara. Yang pertama, Al-Fatihatu tamna'u ghadabar Rabbi. Bacaan surat Al-Fatihah itu bisa mencegah murkanya Allah. Yang kedua, wa Yasin tamna'u atsyal qiyamah. Surat Yasin bisa mencegah seseorang kehausan pada hari kiamat. Karena pada hari kiamat itu orang semuanya kehausan. Dan orang yang biasakan membaca surat Yasin, maka dia tidak akan kehausan pada hari kiamat. Wad-dukhan tamna'u ahwala yaumal qiyamah. Dan surat Ad-Dukhan bisa mencegah seseorang dari keruwetan dan kesusahan pada hari kiamat. Ya sudah kita ketahui bahwasanya hari kiamat itu kan sangat menegangkan, sangat mencengangkan. Waktu itu dibangkitkan dari alam kubur, matahari berada di atas kepala jarak 1 jengkal, kemudian buminya sudah diganti tidak dengan tanah tapi dengan baja, semuanya berkumpul jadi satu, berdesak-desakan. Betapa bingungnya dan betapa sulitnya pada saat itu. Dan untuk bisa mengatasi itu semuanya, salah satunya dengan membiasakan diri membaca surat Ad-Dukhan. Wal waqi'atu tamna'ul faqra. Dan surat Al-Waqi'ah bisa mencegah kefakiran. Kalau orang pengen tidak hidup dalam keadaan miskin, maka membiasakan surat Al-Waqi'ah. Kalau kebiasaan daripada para habaib, surat Al-Waqi'ah itu dibaca setelah sholat asar. Kalau tidak bisa ya malam hari, tidak apa-apa. Wal mulku tamna'u adzabal qabri. Dan surat Al-Mulk bisa mencegah daripada azab kubur. Karenanya kalau kita ingin agar di dalam kubur kita dalam keadaan nyaman, dalam keadaan bahagia, maka kita membiasakan surat Al-Mulk, insyaallah terhindar dari azab kubur.
Wal kautsaru tamna'u khusumatal khusma. Dan surat Al-Kautsar bisa mencegah daripada kita dituntut pada hari kiamat. Dituntut itu begini, kita pernah melakukan kesalahan misalnya ketika di dunia, kemudian orang yang kita sakiti itu menuntut, kamu dulu yang menyakiti saya. Nah, ini surat Al-Kautsar bisa menyelamatkan kita dari tuntut menuntut pada hari kiamat. Ya dibaca setiap hari, tinggal baca aja. Nah, terserah. Wal kafirun tamna'ul kufra. Dan surat Al-Kafirun bisa mencegah daripada kekafiran. Kalau kita niatkan membaca surat Al-Kafirun setiap hari, misalnya 1 kali, insya Allah kita mati dalam keadaan tidak kafir, tidak musyrik, dan insya Allah tidak akan pernah melakukan kemusyrikan seumur hidupnya. Tamna'ul kufra indal maut. Surat Al-Kafirun itu bisa mencegah kekafiran pada saat menghadapi kematian. Wal ikhlasu tamna'un nifaq. Dan surat Al-Ikhlas bisa mencegah sifat munafik. Orang yang membiasakan diri membaca surat Al-Ikhlas, insyaallah dia tidak punya sifat munafik. Wal falaqu tamna'u hasadal hasidin. Dan surat Al-Falaq bisa mencegah daripada irinya orang-orang yang iri. Karena orang iri itu bahaya. Sering-sering baca surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini kan memang ini turun pada saat Nabi terkena sihir. Makanya orang yang terindikasi terkena guna-guna, terkena sihir, terkena santet, terkena apalagi pelet, terkena jaran goyang, semar mesem apa, sering-sering baca surat Al-Falaq. Yang penting yakin dan mantap, insya Allah itu akan terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Yang ke-10, wan nasu tamna'ul waswas. Dan surat An-Nas itu bisa mencegah orang dari sifat waswas. Ini salah satu terapi orang yang punya penyakit waswas, membiasakan diri membaca surat An-Nas. Ya, karena di dalam surat An-Nas itu kan ada salah satu ayat min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu memang waswas itu ada di sini. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, di area dada seperti ini. Minal jinnati wan nas. Nah, jadi yang buat waswas itu kadang-kadang manusia, juga kadang-kadang jin begitu. Kuncinya orang punya waswas itu dilawan. Karena kalau tidak dilawan itu ya bisa membahayakan. Yang paling khawatir itu nanti waswas dalam hal urusan akidah. Awalnya waswas itu memang dia bertahap, waswas itu. Awalnya dalam hal urusan najis dan tidak najis, sah dan tidak sah, suci dan tidak suci, biasanya awalnya itu. Nanti biasanya, dan ini cerita nyata, biasanya kadang-kadang berlanjut ke urusan akidah. Allah itu ada pada ada. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya karena berhubungan dengan keyakinan. Kalau misalkan kita menjawab tidak ada, kan repot, gitu. Makanya waswas itu penyakit yang cukup berbahaya. Jadi harus dilawan. Misalkan suci apa tidak suci, bilang aja suci. Contoh ya, misalnya kita ke kamar mandi, kemudian kita mandi, di situ pakai sarung atau apa dicantolkan gitu. Kemudian kita berpikir, ini sarung saya ini suci apa enggak ya? Ya suci aja. Kalau sudah ada kelihatan enggak ada kotorannya, enggak usah diteliti sampai satu persatu dari atas sampai ke bawah. Tanpa ini bikin was-was. Ya sudah suci aja. Mau sholat di sini misalnya, ini suci apa enggak ya? Ya sudah kelihatan enggak ada kotornya, ya sudah sholat. Enggak usah was-was, gampang aja. Nah, dari kemana gitu, pakai sandal, kemudian mau masuk masjid, sandal saya tadi kena najis apa enggak ya? Enggak usah ngomong seperti itu. Sudah kelihatan enggak ada najisnya, sudah masuk. Biar enggak bikin was-was. Biar enggak was-was. Saya itu biasa.
Misalnya di rumah saya ini di teras, di garasi itu kan sering dilewati sandal-sandal, tidak tahu sandalnya najis apa tidak najis. Tapi saya tidak pernah teliti. Kadang saya keluar tidak pakai sandal, setelah itu sholat di musola di rumah saya, ya sudah sholat aja. Biar tidak was-was gitu. Karena bahaya. Nah, itu 10 hal yang bisa mencegah 10 hal. Itu dari surat yang dibaca pada saat Ba'diyah Isya. Itu surat yang pada rakaat pertama membaca surat As-Sajdah. Surat yang kedua membaca surat Al-Mulk. Tadi surat As-Sajdah belum saya jelaskan. Itu salah satu manfaatnya apa saja. Surat As-Sajdah. Man qara'aha wa tabaraka kutiba lahu sab'una hasanah. Barang siapa yang baca surat As-Sajdah dan surat Tabarok, maka dia akan dicatat 70 kebaikan. Wa muhayya anhu sab'una sayyi'ah, dan dihapus 70 keburukan. Wa rufi'a lahu sab'una darajah, dan diangkat 70 derajat. Ini salah satu manfaat membaca surat As-Sajdah dan Tabarok, satu paket itu. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan, man qara'ahuma u'tiya minal ajri ka'annama ahya lailatal qadri. Barang siapa yang membaca dua surat, yakni surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk, Tabarakal Mulk, maka seakan-akan dia menghidupkan malam Lailatul Qadar. Walam yadkhuli syaitanu baitahu salasata ayyam, dan setan tidak akan masuk rumahnya selama 3 hari. Orang yang membiasakan diri membaca dua surat itu, Tabarok dan As-Sajdah. Tabarok ya Al-Mulk. Kemudian dijelaskan juga bahwasanya dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Iqra' tabaraka wasajdah yunajjiyanika min adzabi yaumil qiyamah wa tabarak inda naum tadfa'u anka adzabal qabri wa masailati munkarin wa nakir. Orang yang membaca surat Tabarok dan surat As-Sajdah, maka kedua surat tersebut bisa menyelamatkan daripada adab pada hari kiamat. Surat Tabarok dibaca sebelum tidur bisa menolak siksa kubur dan pertanyaan mungkar dan nakir. Nah, setelah itu, setelah melakukan sholat Ba'diyah Isya, kemudian para ulama itu sholat 4 rakaat dengan niat untuk penjagaan. Ya, kita bisa niru, bisa tidak. Nah, setelah itu kemudian membaca rotib salah satu rotib, bisa rotib atos, bisa rotib haddad. Bagi orang yang sudah punya ijazah bisa dibaca rotib atos atau rotib haddad. Dan ini pernah kami mendapatkan ijazah dari Habib Abdullah Baharun. Salah satu amalan untuk menolak corona itu bisa membaca rotib atos. Atau misalnya kalau belum mendapatkan ijazah rotib atos, kata Habib Abdullah Baharun, itu untuk menolak corona, agar terhindar dari corona, kita bisa membaca wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Surat Al-Isra ayat 105 dibaca 70 kali setiap hari. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Ini salah satu amalan agar kita terhindar dari penyakit corona, dari penyakit Covid. Itu yang dibaca adalah setelah sholat Isya, membaca rotib haddad atau rotib atos. Kalau kita ingin terhindar dari corona, yaitu baca wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Ini dibaca bebas waktunya kapan. Nah, setelah itu, setelah baca wirid-wirid itu, setelah Isya itu mereka berkumpul dengan keluarga, bercanda, bergurau, pokoknya ya waktu untuk keluarga. Main sama anaknya, main sama istrinya, ya pokoknya seneng-seneng setelah Isya itu. Sampai kalau sudah ngantuk ya sudah persiapan tidur dengan adab-adabnya tidur, menghadap ke arah kiblat dengan dalam keadaan suci, kemudian membaca amalan-amalan, subhanallah, apalagi alhamdulillah,
Allahu Akbar 33 kali, kemudian ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu baca doa sebelum tidur, bismikallahumma ya wa bismika. Nah, setelah itu tidur, ya sudah tidur, sudah. Setelah tidur, kalau dia tidur dalam keadaan suci, maka dia akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang beribadah. Ini salah satu manfaat dalam keadaan suci tidurnya. Dicatat pada malam itu dia dalam kondisi beribadah. Apalagi dia memang tidak bisa sholat tahajud, ya minimal tidurnya dalam keadaan suci begitu. Kemudian pada pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang lain daripada kebiasaan para ulama, terutama kebiasaan pada saat acara pernikahan, kemudian kebiasaan pada saat memakai baju itu kebiasaannya bagaimana, kemudian kebiasaan pada saat bepergian itu bagaimana. Kalau kita mengikuti orang-orang soleh, insya Allah apa-apa saja yang kita lakukan itu menjadi berkah gitu. Kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.